Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, terkhusus jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri, semoga semua yang mendengarkan video ini maupun menyaksikan secara langsung dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun. Baik, tadabbur ayat kali ini kita akan fokuskan kepada satu surat yang populer, yang mungkin termasuk salah satu surat yang paling sering kita baca. Satu surat yang singkat tetapi syarat dengan makna dan pelajaran, di mana semua orang Islam mesti belajar dengan baik melalui surat ini, yaitu surat Al-Asr, atau surat ini sering kita sebut dengan atau kita terjemahkan dengan masa atau waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Surat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf qasam, yaitu sumpah. Waw di sini adalah huruf qasam. Allah bersumpah demi sesuatu, disepakati oleh ulama, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu objek yang paling banyak Allah jadikan sebagai objek sumpahnya Allah. Wasyamsi wa duhaha, demi waktu, demi matahari dan juga demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Banyak Allah bersumpah demi waktu. Dan kali ini Allah bersumpah demi waktu. Wal 'asr. Para pendengar yang dimuliakan Allah, perlu kita untuk memahami surat ini terlebih dahulu dari asbabun nuzulnya. Disebutkan bahwa surat ini turun kepada orang-orang Quraisy, di mana orang-orang Quraisy kalau sudah sore hari mereka berkumpul, lalu mereka bergaul, lalu kemudian mereka berbincang-bincang, dan isi pembicaraan mereka adalah membicarakan tentang kehebatan suku masing-masing. Yang A berbicara tentang kehebatan sukunya, yang B berbicara tentang kehebatan sukunya. Ujung-ujungnya mereka tidak mau kalah. Yang satu bilang suku kami hebat, orangnya begini. Yang satu bilang enggak, suku kami yang hebat. Ujung-ujungnya mereka berkelahi. Dan itu rutin mereka lakukan. Ya. Artinya pembicaraan membicarakan tentang kehebatan suku masing-masing, tapi ujungnya berkelahi karena tidak ada satu pun yang mau ngalah. Lalu turunlah surat ini. Surat di mana Allah ingin mempertegas kepada hamba-hambanya ini. Kata Allah, wal 'asr, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kalian itu tidak ada yang hebat, kata Allah. Tidak ada yang hebat di mata Allah. Semuanya berada dalam kerugian. Ya. Semuanya berada dalam kerugian, tidak ada yang hebat di antara kalian. Semuanya Allah generalisir, tidak ada satu pun yang hebat. Untuk supaya orang-orang ini jangan sibuk merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain. Supaya waktu mereka itu jangan lagi mereka habiskan sibuk untuk membicarakan tentang kehebatan diri. Itu tidak ada gunanya, itu sia-sia. Kata Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, tapi Allah berikan pengecualian. Yang hebat, kata Allah, bukan orang suku kalian, bukan pakcik-pakcik kalian, bukan atok-atok kalian, bukan nenek moyang kalian. Yang hebat itu siapa? Illal ladzina amanu. Yang hebat itu yang pertama, kata Allah, adalah amanu, mereka yang senantiasa beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, bukan hanya beriman tapi mereka juga beramal soleh. Beramal soleh dalam artian apa? Waktu-waktu mereka habis mereka gunakan untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Ada orang-orang di mata manusia hebat, tetapi
kehebatannya itu menyakiti orang. Firaun, berapa banyak orang mati untuk membangunkan piramid. Ya, raja-raja yang kita baca kisahnya di dalam Al-Quran itu untuk memuaskan keinginan mereka, itu banyak korban dari rakyatnya. Artinya apa? Mereka di mata sebagian orang hebat, tetapi kehebatan mereka justru mendatangkan mudarat untuk orang lain. Maka kata Allah itu tak hebat. Yang hebat itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, beribadah dan berbuat baik kepada orang lain, itu amilus solihat. Jadi kalau ada kepala suku kalian yang mungkin ya bisa dikenang, tapi yang dikenang itu apa? Apa kebaikan dia yang akan dikenang sepanjang zaman yang bermanfaat untuk orang banyak? Apakah ada ilmu yang dia tularkan? Ataukah ada misalkan peninggalannya dalam bentuk wakaf, atau ada masjid yang dia bangun? Jangan-jangan tidak ada. Kalau kalian ingin berbicara tentang kehebatan orang, bicaralah tentang amal solehnya. Ya, bukan memuji-muji di depannya, tapi mencontoh perilakunya. Itu baru benar. Nah, illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Sehebat apapun kalau kafir itu tidak ada hebat di mata Allah. Di dunia disanjung-sanjung, ya. Di dunia ditakutin, di dunia dia boleh minta apa saja yang dia suka. Tapi di mata Allah kalau dia tak beriman, tak ada gunanya. Raja yang kafir tidak lebih hebat dibandingkan rakyat jelata yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kata Allah adalah wa amilus solihat. Tolak ukur kehebatan di mata Allah adalah itu amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan orang yang hebat tidak rugi lainnya adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati untuk senantiasa sabar. Menasihati dalam agama kita adalah pembicaraan yang terbaik. Apapun yang kita bicarakan di kedai kopi kita, atau di tongkrongan kita, atau di tempat kita bergaul, tempat kita mengajar segala macam, tidak ada kalimat yang lebih baik yang keluar dari mulut seseorang melainkan kalimat itu adalah berbau nasihat. Nasihat kepada orang lain untuk senantiasa berada dalam kebenaran Allah, dan nasihat agar orang senantiasa sabar di dalam menjalankan agamanya. Maka kata Allah, ini baru hebat. Pembicaraan kalian itu tak ada yang hebat. Kepala suku kalian itu tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah kalau isi pembicaraan kalian adalah orang-orang yang beriman, kalau isi pembicaraan kalian adalah orang-orang yang saleh, dan isi pembicaraan kalian adalah saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran dalam berjalankan agama. Maka ini kita perlu menghargai waktu kita. Kita harus senantiasa mengevaluasi setiap waktu-waktu yang kita habiskan ketika kita bergaul dengan sahabat kita, ketika kita bergaul dengan keluarga kita. Maka perlu kita mempermikirkan betul-betul waktunya ini kita habiskan untuk membicarakan tentang apa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Ya, menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih buruk daripada kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena mati itu memutuskan jarak antaramu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Waktu yang kita menyia-nyiakan waktu memutuskan hubunganmu kepada Allah dan memutuskan hubungan kita kepada kebahagiaan akhirat. Wal mauti yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, sedangkan mati cuma memisahkanmu dari dunia. Ini kata Ibnu Qayyim, bahayanya menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu yang kita sia-siakan, maka semakin kecil bagi kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Waktu yang kita sia-siakan, maka akan jauh kita dari Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu jauh lebih buruk daripada kematian. Imam Syafi'i pernah mendapatkan nasihat dari seorang sufi. Kata orang sufi ini menasihati Imam Syafi'i, al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Kalau kamu tak gunakan untuk memotong, maka dia akan memotong. Illam
tashghilha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Kalau kamu tak gunakan waktu itu menyibukkan diri untuk yang benar, maka dia akan menyibukkanmu di dalam perbuatan-perbuatan batil. Maka hati-hati ya. Waktu itu sangat penting. Allah bersumpah demi waktu agar kita betul-betul perhatian dengan waktu. Pastikan waktu-waktu yang kita gunakan bukanlah waktu yang sia-sia, tapi waktu yang banyak untuk beramal soleh. Ingat, kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita tergolong orang-orang yang rugi, yang nanti sulit bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Kita mendapat memetik pelajaran dari surat yang populer ini, surat yang menjadi pedoman bagi kita. Di sana ada pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.